Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Sik 1 acara 4. Langsung saja kita buka art map. Lalu kita add data. Nah, data yang digunakan untuk acara ini adalah hasil dari acara 3 kemarin. Setelah kita add, kita akan mencari titik koordinat dari kantor kecamatan di kecamatan yang kalian pilih nanti. Setelah itu kita membuka Google Earth. Lalu pada Google Earth sendiri nanti kita akan mengatur koordinatnya menjadi UTM. Kita pilih pada menu Tools, Option, lalu pada bagian Show Latitude Longitude kita pilih Universal Transform Mercator. Kita apply lalu OK. Pada tombol pencarian kita menulis kantor kecamatan Batuwarno atau kantor kecamatan yang kalian pilih. Setelah itu kita klik search atau kita enter. Selanjutnya kita bisa add place mark ketika objeknya sudah ditemukan. Bisa dilakukan seperti pada acara 2 kemarin, atau juga bisa kita zoom sampai terlihat street view. Dalam membuka street view kita juga bisa mengklik icon orang dan kita drag ke objek yang kita pilih. Dalam mengoperasikan street view ini kita bisa scroll ke depan untuk maju, lalu scroll ke belakang untuk mundur, dan juga dapat menggeser objek sehingga tepat pada objek yang kita pilih. Kita add place mark, lalu kita arahkan kotak kuning pada bagian yang kita inginkan. Setelah itu kita akan menuliskan koordinat X dan Y-nya pada Excel. Kita buka Excel, lalu kita membuat kolom X dan kolom Y. Untuk listing adalah koordinat X, kita copy, lalu kita paste. Sedangkan untuk nothing adalah koordinat Y. Kita juga mengulangi langkah tersebut, copy paste. Kita simpan. Jangan lupa dalam penyimpanan data ini kita cari lokasi yang mudah kita temukan, lalu kita namai dengan kantor underscore camat atau kantor kecamatan. Jangan lupa jangan dispasi. Lalu untuk tipenya kita memilih CSV, delimited. Lalu kita save. Kita membuka art map. Lalu kita add data dari CSV tadi. Kita klik dan add. Nah, setelah itu kita akan memunculkan koordinatnya dengan cara klik kanan pada kantor kecamatan. Lalu kita pilih display XY data. Pada bagian ini kita ngecek fieldnya X dengan X, Y dengan Y. Lalu kita juga bisa mengecek proyeksi datanya atau proyeksi koordinatnya. Semisal belum sesuai kita akan sesuaikan. Semisal sudah kita OK. Dan muncul titik koordinat atau poin dari Excel tadi. Langkah selanjutnya pada kantor camat events kita klik kanan. Kita ekspor datanya ke GDB. Atur outputnya, lalu kita buat GDB baru. Setelah itu pada save as type kita pilih file and personal database. Dan akan muncul GDB yang kita buat tadi. Kita klik dan kita memberi nama kantor underscore camat. Setelah itu kita save. Dan OK. Kita tunggu. Nah, akan muncul kantor camat dalam bentuk feature class. Selain kantor kecamatan, kita akan mencari titik dari masjid yang ada di kecamatan tersebut. Pada titik masjid ini nanti kita akan mencari 20 titik yang tersebar di seluruh desa atau kelurahan. Langsung saja kita menuliskan pada tombol pencarian masjid di Batuwarno. Lalu kita memilih masjid
yang akan kita tulis koordinatnya. Kita zoom. Lalu untuk masjid ini kita tidak usah street view karena cukup banyak dan mungkin akan lama. Untuk menegakkan citranya, klik menu view, reset, tilt, and compass. Setelah itu kita add place mark dan kita arahkan pada objek masjid tersebut. Lalu kita tuliskan pada Excel, kita buat file Excel baru dan kita buat kolom X, Y, dan nama. Kita atur lebar kolomnya. Setelah itu kita tuliskan koordinat X dan koordinat Y-nya sama seperti langkah pada kantor kecamatan tadi. Jangan lupa kita memberi nama sesuai dengan nama yang ada di Google Earth. Dalam memilih titik masjid, kita bisa membaca alamat yang ada di bawah nama masjidnya. Ada nama dusun, desa, sama kecamatan. Kita sesuaikan. Nah, semisal kecamatan kalian ada 5 desa, maka di tiap desa itu ada 4 titik masjid yang kalian cari. Dan ini menyesuaikan dengan kecamatan yang kalian pilih, ada berapa desa. Untuk memudahkan dalam mencari masjid di desa yang kalian pilih, kita bisa menuliskan pada tombol pencarian contoh Masjid Sumberagung Batuwarno, dan di bawahnya nanti ada pilihan Masjid Nir Sumberagung Batuwarno. Kita klik search atau enter, lalu akan muncul masjid-masjid yang ada di desa Sumberagung. Setelah titik dari masjid sudah cukup 20, kita save file Excel ini, kita beri nama masjid, lalu jangan lupa untuk tipenya kita pakai CSV, delimited. Setelah itu kita save, lalu yes. Kita buka Artmap lagi dan kita add data CSV dari masjid. Klik kanan pada layer masjid, display XY data, kita sesuaikan fieldnya. Setelah sesuai, kita oke. Kita oke lagi. Nah, akan muncul titik-titik masjid yang ada di Kecamatan Batuwarno. Setelah itu kita ekspor data dari masjid event sama seperti tadi. Layer kantor camat.csv dan masjid kita bisa remove saja karena kita sudah ekspor data tadi di file GDB. Kita sisakan pada file GDB-nya. Lalu akan tersisa masjid, kantor camat, jalan, sungai, desa, dan kecamatan. Langkah selanjutnya kita akan memasuki data atribut. Kita buka atributnya dulu pada masjid. Kita klik kanan, open atribut tabel. Kita juga open atribut tabel pada kantor camat. Kita klik kanan, lalu open atribut. Nah, pada atribut yang ada di masjid dengan kantor camat berbeda, karena tadi pada saat menulis Excel pada masjid kita tulis sekalian namanya, sedangkan kantor kecamatan belum. Maka kita akan membuat kolom lagi pada atribut tabel ini dengan cara pada tabel option kita klik, lalu kita pilih add field. Pada bagian nama kita tulis nama atau keterangan bisa, lalu tipenya kita pilih teks dan oke. Dalam menamai kolom ini kita bisa start editing atau kita bisa juga field calculator. Semisal field calculator, kita klik kanan field calculator, lalu kita ketikkan nama kantor kecamatannya atau ketik 2 kantor kecamatan,
ketik 2 lagi. Jangan lupa belum dan sesudah namanya kita kasih ketik 2. Setelah itu kita oke dan tunggu prosesnya selesai. Pada data atribut sendiri dalam bentuk teks, kita juga bisa mencari luasan dari area. Contohnya open atribut pada layer desa, klik add field, namanya dinamai luas, lalu tipenya double. Oke. Setelah itu kita blok dulu, klik kanan, calculate geometry. Pada bagian properti kita atur menjadi area, lalu koordinat sistemnya diatur juga, dan unitnya bisa kilometer persegi, meter persegi, ataupun hektar. Nah, di sini kita memilih meter persegi. Setelah itu kita oke, dan akan muncul nilainya. Setelah data atribut selesai, kita akan masuk ke simbologi. Untuk simbologi ini sendiri nanti kita sesuaikan dengan Perkabik, yaitu Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial. Pada Perkabik ini sudah mengatur simbol-simbol mulai dari simbol garis, titik maupun poligon. Oke, langsung kita simbologi pada kecamatan. Klik 2 kali, lalu pilih hollow. Kita klik edit simbol, lalu pada simple fill kita pilih outline. Kita pilih simbol lagi untuk simbol selektor, dan pada properties di tipe kita pilih kartografik line symbol. Kita lihat pada Perkabik untuk batas kecamatan ada 3 garis, lalu kita add layer lagi 3 garis, lalu untuk layer terakhir atau ketiga kita ganti warna menjadi hijau. Lalu untuk lebarnya kita ganti menjadi 2. Setelah itu kita ganti ke garis kedua, disesuaikan dengan Perkabik yaitu warna orange. Kita lihat CMYK nya untuk C0, M17, Y50 dan K0. Kita masuk ke ArcGIS, lalu pada color kita klik more color. Pada color selector kita pilih CMYK. Lalu pada C kita ganti, M kita ganti 17, Y ganti 50, dan K kita ganti 0. Setelah itu kita klik OK. Dan pada lebarnya kita ganti, kita buat untuk hijau besar, oranye sedang, lalu yang hitam lebih kecil dari yang oranye. Setelah itu kita klik pada garis yang hitam, kita ganti ukurannya menjadi 0,6 agar lebih kecil dari garis yang oranye ini tadi. Untuk garis oranye kita ganti ukurannya 1,5. Lanjut pada garis yang hitam, kita akan membuat titik-titik sama seperti yang di Perkabik. Pada template kita tarik titik itu, lalu kita buat titik di awal dan di akhir. Lalu pada bagian tengahnya kita buat 3 titik untuk simbologi kecamatan. Nah, setelah selesai di preview kita bisa melihat garisnya jadi seperti apa. Kita bisa mengubah intervalnya sesuai dengan garisnya. Setelah itu kita oke, lalu kita klik OK lagi sampai selesai. Nah, akan menjadi seperti ini. Lalu kita klik 2 kali pada desa. Kita hollow lagi sama seperti tadi, klik edit simbol, lalu kita klik outline. Kita edit simbol lagi, dan jangan lupa tipenya kita ganti kartografik line symbol. Kita buat 3 garis lagi. Untuk yang garis terakhir kita ukurannya dibesarin, lalu warnanya kita ganti hijau. Setelah itu untuk layer kedua kita ganti ukurannya 1,5, dan kita sesuaikan warnanya dengan batas kelurahan di simbologi Perkabik, yaitu warna kuning dengan C0, M0, Y100 dan K0. Pada color kita klik lalu more color.
Jangan lupa di RGB-nya itu kita ganti CMYK dulu. Lalu kita ganti pada Y dan K-nya. Y100, K0. Setelah itu kita oke. Lanjut untuk layar ke-1 yang warna hitam itu kita buat titik-titik lagi. Kita tarik. Lalu kita buat garis untuk di awal dan di akhir, dan kita membuat 4 titik di tengah karena untuk simbologi desa ini menggunakan 4 titik. Setelah itu kita oke. Lalu kita pindah layar kecamatan di atas layar desa agar layar simbologi di layar kecamatan terlihat. Lanjut kita akan simbologi pada sungai. Kita klik kanan lalu properties. Setelah itu kita pilih pada simbologi. Kita pilih kategoris dan unique value. Pada value field kita pilih keterangan. Selanjutnya kita add all value. Nah, pada keterangan sungai ini ada 2 keterangan. Yang pertama sungai dan sungai musiman. Kita akan menghapus sungai musiman agar terlihat sungai saja. Kita klik pada sungai musiman lalu kita pilih remove. Jangan lupa kita unchecklist pada all other value. Setelah itu kita buka perkapik dan kita lihat warnanya untuk sungai. Kita klik 2 kali. Lalu pada color kita pilih more color, lalu kita pilih CMYK. Nah, kita sesuaikan dengan simbologi di perkapik tadi. Jika sudah sesuai, kita oke. Setelah itu kita bisa apply dulu untuk melihat. Nah, nanti di peta atau di map base akan terlihat sungai saja dan sungai musiman tidak ada. Lanjut kita simbologi pada jalan. Kita klik kanan lalu properties, pilih kategori dan unique value. Pada value field kita pilih keterangan lalu kita klik add all value. Jangan lupa di unchecklist untuk all other value-nya. Pada kecamatan Batuwarno ada jalan lain, jalan lokal, jalan setapak, jembatan, jembatan layang, dan titian. Bisa jadi untuk jalan lain itu terdapat jalan kolektor atau jalan utama maupun jalan arteri. Menyesuaikan dengan kecamatan yang nanti kalian pilih. Jadi untuk punya teman-teman yang ada jalan kolektor sama jalan arteri itu jangan dihapus. Jadi nanti ada 4 jalan. Kita sesuaikan dengan perkapik. Kita pilih more color lalu CMYK dan kita ganti CMYK-nya. Lalu kita sesuaikan. Nah, untuk jalan lokal kita juga melakukan hal yang sama. Dicek dulu di perkapik lalu kita ganti warnanya sesuai dengan perkapik. Lalu untuk simbologi di jalan kolektor kita juga bisa melihat nanti untuk warnanya kita ganti magenta dengan CMYK-nya C0, M30, Y0, dan K0. Lalu pada jalan arteri juga sama magenta, tapi untuk M-nya kita ganti 50. Oke, setelah itu kita apply lalu kita oke. Nanti pada map base-nya akan tersisa jalan lain dan jalan lokal. Lalu kita simbologi pada kantor camat. Kita klik kanan lalu pilih convert simbologi to representation. Setelah itu kita klik convert. Nah, untuk layar kantor camat kita bisa remove saja dan disisain kantor camat representation. Kita klik 2 kali pada rule 1 di kantor kecamatan, lalu akan muncul simbologi dan kita klik
2 kali dan pilih properties. Untuk kantor camat kita lihat pada perkapik bagaimana simbol loginya. Nah, pada marker editor kita hapus simbol yang dulu, kita klik create grip, lalu jangan lupa kita menggunakan font Esri AMFM Water. Kita klik yang persegi, lalu kita OK. Setelah itu kita sesuaikan ukurannya. Lalu jika ada kesalahan dalam mengatur, kita bisa Ctrl X untuk undo. Lalu pada marker editor ini ada grid. Grid ini berguna untuk kita menyesuaikan ukurannya atau menyesuaikan titiknya udah berada di tengah atau belum. Lanjut kita membuat segitiga. Kita klik grip lagi, lalu kita pilih segitiga. Kita OK. Lalu kita atur ukurannya. Dalam mengatur, kita bisa menaikkan atau menurunkan, menggeser ke kanan maupun ke kiri menggunakan keyboard. Setelah itu kita membuat tiang benderanya. Kita klik lagi, kita pilih garis, kita klik, lalu OK. Kita klik lagi dan kita memilih segitiga yang menyamping. Kita klik lalu OK. Dan kita atur ukurannya sesuai dengan tiang benderanya itu. Setelah itu kita membuat huruf C, kita klik grip, lalu pada font kita ganti dengan Arial. Kita klik pada huruf C dan OK. Lalu diatur ukurannya lagi. Setelah itu kita akan membuat lingkaran yang berada di luar. Kita klik lagi, lalu kita pilih fontnya Esri AMFM Water dan kita klik pada lingkaran dan klik OK. Setelah itu sudah, kita klik OK. Nah, untuk simbologi ini kita bisa juga menyimpannya dengan Shift S. Namanya diisi kantor camat. Setelah itu finish. Nah, untuk ini kita bisa simpan ataupun tidak. Setelah itu kita atur size-nya menjadi 15. Kita coba apply. Nah, kan berubah simbolnya. Kita OK. Lanjut kita akan simbologi pada masjid. Klik kanan, convert simbologi to representation, lalu convert. Setelah itu pada layer masjid kita remove saja dan sisain masjid representation. Kita klik 2 kali pada rule 1. Kita klik pada simbolnya, properties, dan kita delete dulu. Setelah itu kita buka perkapik. Kita lihat bagaimana simbol di perkapik. Nah, masjid kita akan membuat sesuai dengan perkapik. Klik lagi, lalu pilih persegi panjang. Kita atur ukurannya. Setelah itu kita membuat setengah lingkaran. Klik lagi dan kita ganti fontnya. Karena di font Esri AMFM Water ini tidak ada, kita bisa mencari yang lain. Contohnya Esri Shield, kita pilih setengah lingkaran, lalu OK, dan kita putar. Lalu kita putar 180 derajat untuk mengubah setengah lingkarannya menjadi di atas. Dan kita sesuaikan ukurannya. Setelah itu kita akan membuat tiang sama bintang dan bulan sabitnya. Kita klik, lalu kita ganti fontnya dengan Esri AMFM Water, pilih garis lalu OK. Setelah itu kita klik lagi, kita pilih lingkaran karena di sini tidak ada font bulan sabit. Kita sesuaikan ukurannya. Setelah sesuai kita copy,
lingkaran ini, lalu kita paste. Setelah itu lingkaran yang kita copy tadi, kita ganti warnanya menjadi putih dan kita atur ukurannya atau sesuaikan ukurannya agar bentuknya menjadi bulan sabit. Setelah itu kita buat atau kita add lagi bintang. Oke, lalu disesuaikan ukurannya. Jika dirasa dalam pembuatan simbol ini kurang tengah, kita bisa klik pada titik kiri atas sampai kanan bawah, kita blok lalu kita turunkan dengan keyboard. Klik lalu pilih lingkaran luar dan oke. Setelah itu kita oke, kita bisa menyimpannya ataupun tidak. Lalu kita ganti ukurannya menjadi 15. Nah, maka akan ada dua simbol dari simbol kantor camat dan masjid. Setelah itu kita akan melakukan labeling. Pertama, kita klik kanan pada kecamatan, properties, lalu kita pilih label. Kita ganti dengan kecamatan, sesuaikan dengan layernya apa. Lalu kita juga bisa mengatur ukurannya dan kita klik label feature in this layer, kita coba apply. Nah, maka akan muncul labeling nama kecamatannya. Kita coba unchecklist dulu agar terlihat. Setelah itu kita masuk ke label lagi, kita klik expression. Di depan kecamatan itu kita tulis petik 2 touch titik spasi petik 2 lagi dan simbol dan. Kita oke. Kita coba apply. Maka di depan nama kecamatan Batuwarna tadi ada kata kec. Lalu kita labeling pada desa, kita klik kanan properties, sama seperti tadi. Pada label fieldnya kita ganti desa. Jangan lupa label feature in this layer kita klik, lalu kita atur ukurannya. Kita apply, lalu akan muncul nama desa di kecamatan itu. Kita ganti ukurannya menjadi lebih kecil, lalu kita klik expression. Pada depan desa kita tulis petik 2 ds titik spasi petik 2 dan. Lalu kita oke dan kita coba apply. Maka di depan nama desa akan ada huruf DS-nya. Setelah itu kita akan simbologi pada kantor camat. Kita klik kanan properties, kita checklist pada label feature in this layer, lalu label fieldnya kita ganti dengan nama. Setelah itu kita apply, maka akan muncul labeling dari kantor kecamatan. Kita juga bisa mengubah ukurannya menjadi 7 ataupun 6. Ya, lalu kita apply dan oke. Lalu kita labeling pada masjid, klik kanan, properties, kita checklist pada label feature-nya, lalu pada label field-nya kita ganti dengan nama. Dan kita atur ukurannya jadi 7. Setelah itu kita apply dan kita oke. Maka akan muncul labeling dari nama-nama masjid yang ada di Kecamatan Batuwarna. Jika ingin menghapus labelnya, kita bisa klik kanan, unchecklist label feature-nya. Lalu untuk memberi nama lagi kita klik pada label feature tadi. Cukup sekian praktikum acara 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.